Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUA Pundong, hari ini kami dari KUA Pundong hadir di Wedangan Cesawah untuk mengikuti acara yang digelar oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yaitu acara merawat desa kerukunan. Acara merawat desa kerukunan merupakan bagaimana ikhtiar dari Kementerian Agama agar desa kampung yang sudah diresmikan, dilonceng sebagai kampung moderasi beragama, ini semakin kokoh pelaksanaannya, semakin kukuh kuat pelaksanaannya. Ada 3 kampung yang telah dilonceng sebagai kampung moderasi beragama ataupun kampung kerukunan. Yang pertama ada di Plumbon, Banguntapan, Bantul. Yang kedua di Karanggede, Sewon, Bantul. Dan ketiga ada di kampung Dusun Piring, Sri Hardono Pundong, Bantul. Hari ini mereka berkumpul untuk evaluasi dan juga pembinaan terkait bagaimana ikhtiar semakin mengokohkan, menguatkan kampung kerukunan yang ada di masing-masing dusun tersebut. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk mengokohkan kembali, menguatkan kembali toleransi bahwa beragama menghadirkan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Beragama sebagai langkah kita untuk mewujudkan kasih sayang. Kita hormati, kita sayangi orang lain sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Semoga bermanfaat, sahabat KUA Pundong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka memperkuat desa kerukunan bagi umat beragama antara umat Islam, Hindu, Buddha, Kristen maupun Katolik. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa untuk memperkuat keselarasan kehidupan yang harmonis antara alam, kemudian budaya, kemudian untuk meningkatkan toleransi kerukunan umat beragama dalam rangka memajukan masyarakat yang adil dan makmur di masing-masing desa kerukunan yang selama ini kita bina di Kabupaten Bantul. Kita berharap seluruh stakeholder yang ada, seluruh tokoh agama berperan serta untuk membangun, mewujudkan kehidupan keberagamaan yang damai, yang harmonis antara umat yang satu dengan yang lainnya. Menjadikan masyarakat Bantul yang makmur dan sejahtera. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bangga dan bahagia mengikuti acara yang dihelat oleh Kemenak Bantul berkaitan dengan desa kerukunan ya, yang mulai banyak. Saya kira ada dari Karanggede, dari Plumbon, dan dari Pendowo Harjo, dari Pundong gitu. Saya kira acara ini sangat menarik karena apa? Karena semakin orang merasa dekat dan terbiasa dekat dengan orang yang berbeda secara identitas keagamaan. Jadi diharapkan nanti acara ini semakin banyak dilanjutkan dan dilaksanakan baik pada tingkat kabupaten maupun juga pada tingkat Kapanewon atau bahkan bisa menjangkau sampai pada tingkat kalurahan maupun pedusunan. Saya salut dan terus lanjutkan dan rawat desa moderasi beragama ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin untuk acara bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bapak narasumber, yang kami hormati Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, juga yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kapanewon Sewon, Kapanewon Pundong, dan juga Kapanewon Banguntapan, Bapak-bapak Ketua FKUB Kapanewon se Kabupaten Bantul, beserta seluruh Bapak dan Ibu hadirin yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini yang semuanya saya hormati. Tidak lupa mari bersama kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmahnya sampai dengan hari ini kita ditakdirkan untuk bisa bertemu di rumah makan Jo Sawah dalam rangka merawat desa kerukunan Pendowo Harjo, Karanggede, Plumbon, dan juga Piring Pundong. Untuk itu, mengingat waktu yang sudah pada waktunya, mari bersama kegiatan merawat desa kerukunan pada kesempatan pagi hari ini kita buka bersama dengan berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa disilahkan. Cukup. Untuk selanjutnya dimohonkan kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk berdiri. Untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, secara selanjutnya adalah laporan penyelenggara yang kami sampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul kepada beliau Bapak Haji Amiruddin SAG MSI. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillah, Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang terhormat Bapak Haji Muntolib SAG MSI, yang kami hormati Panewu Kapanewon Pundong atau yang mewakili diwakili oleh Pak Nurdi, yang kami hormati pengurus FKUB Kapanewon Kabupaten Bantul,
Yang kami hormati Kepala KUA Sewon, yang kami hormati Kepala KUA Pundong, yang kami hormati Kepala KUA Banguntapan, yang kami hormati Duku Hundagan, yang kami hormati Duku Pring, dan juga yang kami hormati Duku Plumbon, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama perwakilan dari 5 agama, kemudian yang kami hormati rekan-rekan kerja dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kasihkan rahmat dan juga nikmatnya hingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dalam satu kegiatan. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan, rintangan, dan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita yang hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma. Selanjutnya bagi yang beragama Islam, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dihormati, Bapak Ibu hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan kami mewakili panitia untuk menyampaikan laporan kegiatan pada pagi hari ini. Nama kegiatan ini kita namakan Merawat Desa Kerukunan Pandowoharjo, Kampung Karanggede, kemudian juga Kampung Plumbon, dan juga di Pundong, Kabupaten Bantul. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 25 September tahun 2025, jam 9 sampai dengan selesai, bertempat di Wedangan Josawa. Jumlah peserta untuk kegiatan ini berjumlah 45 orang. Kemudian tujuan kegiatan ini pada hari ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan juga praktek moderasi beragama di masyarakat melalui pengembangan kampung moderasi beragama sebagai model lingkungan yang damai, harmonis, dan juga inklusif. Kemudian yang kedua juga sebagai sarana untuk saling komunikasi antar tokoh agama yang satu dengan tokoh agama lainnya di Desa Sadar Kerukunan. Yang ketiga, penguatan dan juga merawat kesadaran kerukunan di Desa Sadar Kerukunan dalam pembinaan umat beragama serta membangun komunikasi dialogis antar majelis agama agar terjaga kerukunannya. Kemudian materi pada hari ini narasumber pertama dari Kapanewon Pundong, Ibu Panewu, tapi kebetulan beliau ada kegiatan yang bersamaan ini diwakilkan kepada Pak Nurudin, dan materi yang pertama adalah peran pemerintah daerah dalam mewujudkan desa kerukunan di Kabupaten Bantul. Yang kedua, materi nanti dari Dialog Center UIN Sunan Kalijaga dengan materi giat sukses merawat dan menjaga desa kerukunan. Selanjutnya perlu juga nanti kami sampaikan, kami mohon juga ini sambil sekilas promosi. Mohon nanti kiranya bapak-bapak yang hadir ini juga bisa menghubungi satu layanan digital dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul, ya ini Pusdatin. Jadi ini juga kami memohon masukan dari bapak-bapak, siapa tahu mungkin ada data yang belum terupdate. Mohon nanti Bapak Ibu menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa langsung cek pusdatin.ptse.kemenagbantul.com. Nah di sana sudah cukup lengkap jumlah termasuk data-data. Data kami per hari ini sudah lengkap per wilayah dari Kapanewon, baik umat Islam, kemudian juga yang Kristen, bahkan ini sudah ada jenis kelamin laki-laki dan perempuannya. Cukup banyak, nanti mungkin, dan juga ada data-data tempat ibadah. Oleh karenanya nanti kalau mungkin ada perubahan, misalkan tempat ibadah, nanti bisa menyampaikan kepada kami dilaporkan. Selanjutnya kami nanti mohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang terhormat Bapak Haji Muntolik SAG MSI berkenan untuk menyampaikan arahan dan juga sambutan dan juga membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Dan juga kami mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan yang kami sampaikan. Terakhir, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan silapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah memberikan laporan penyelenggara. Selanjutnya, sampailah kita pada waktunya untuk sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sekaligus membuka merawat desa kerukunan Pendowarjo Kampung Karanggede, Plumbon dan Pundong pada kesempatan hari ini. Untuk itu kepada beliau Bapak Haji Muntolib SAG MSI, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dari Asbak TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bapak Paneru yang mewakili dari Panewan Pundong, yang kami hormati para kepala KUA yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati para tokoh agama dari FKUP dan seluruh dari tokoh agama yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya. Alhamdulillah kita di kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama untuk bersilaturahim di semua lembaga agama, semua agama yang ada di Indonesia. Nanti mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi bersama-sama ini dalam rangka untuk memperkuat keselarasan kehidupan kita yang harmonis, harmoni dengan alam, harmoni dengan lingkungan, harmoni dengan budaya, dan sekaligus ini untuk memperkuat toleransi bagi antar umat beragama dalam rangka untuk memajukan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, dari beberapa astagita Pak Presiden, tentu yang diambil oleh Kementerian Agama yang paling berat itu astagita yang ke-8, yaitu meningkatkan atau memperkuat keselarasan kehidupan yang harmonis. Karena harmoni itu kalau Pak Menteri Agama sekarang itu diharmonisasi dengan cinta. Jadi kehidupan keagamaan itu, hampir semua agama itu menanamkan nilai-nilai cinta. Jadi cinta pada Tuhan yang Maha Esa itu, kemudian cinta kepada manusia, cinta pada lingkungan, kemudian cinta pada diri sendiri, dan apalagi panca cinta itu. Jadi ini semuanya Bapak dan Ibu sekalian, diharmonisasi ini berat bagi Kementerian Agama, karena ketika kalau ini semuanya tidak dirawat itu tentu kalau ada gesekan-gesekan yang berbau sara ini sangat sensitif, karena kita bisa melihat antara kerusakan alam itu atau gesekan antar satu dengan yang lain. Kalau itu sudah dibungkus dengan nilai agama, ini sangat sensitif. Dan ini biasanya isu-isu yang laku digunakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kerukunan, kedamaian dan sebagainya. Nah ini karena Yogyakarta ini menjadi satu piloting, jadi terkait dengan desa sadar kerukunan itu yang dipiloting pertama kali itu di Yogyakarta, yang di launching oleh Pak Menteri itu.
Jadi banyak beberapa program prioritas Pak Menteri Agama itu yang diawali dari Yogyakarta. Termasuk yang ini kan di launching di Karanggede dulu, Desa Sadar Kerukunan. Nah, sampai sekarang itu hampir semua kabupaten kota kita sudah mempunyai piloting di Kulon Progo kota, kemudian Gunung Kidul, kemudian di Bantul yang pertama kali, kemudian di Sleman itu yang kemarin kami ketika di bagian tata usaha itu alhamdulillah bisa merampungkan 5 kabupaten kota itu sudah kita launching sebagai desa sadar kerukunan di sebagai piloting untuk lanjutan dari program dari Bantul gitu. Yang Bantul itu kalau nggak salah tahun 2022 atau 2021 ya, 2022 ya, karena itu masih COVID dulu itu, jadi kita pertama kali. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini direplikasi program ini seluruh nasional gitu. Karena kita sadar betul bahwa untuk merawat kerukunan ini tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tetapi harus berbagai stakeholder yang terkait itu harus disinergikan dan dikolaborasikan, baik kolaborasi antara anggaran maupun kolaborasi yang bersifat kegiatan. Itu mulai dari pemerintah daerah, kemudian dan kementerian-kementerian terkait. Ini dalam rangka untuk memperkuat keselarasan kehidupan yang harmoni. Harmoni dengan lingkungan kita, lingkungan dengan alam kita. Tidak bisa kita itu hanya sesama manusianya saja, tidak bisa. Tetapi kita harus mengharmonisasi dengan alam. Makanya Pak Menteri itu istilahnya itu ekoteologi. Nah, ekoteologi itu memberi makna yang dampak yang luar biasa. Bagaimana ekosistem lingkungan kita itu kita tidak boleh merusak atau menggunakan alam yang seenaknya saja. Karena alam itu bagi kita semua ya, bahkan seluruh umat beragama itu mengajarkan kita itu cinta lingkungan. Kalau di Quran juga ada, misalnya Zuharul Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu kerusakan alam semesta itu tidak lain itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Itu. Hampir semua agama juga mengajarkan seperti itu, untuk mencintai, memanfaatkan pada lingkungan. Bahkan ada agama-agama tertentu itu orang ketika merusak, istilahnya kalau di dalam Islam itu kencing di bawah pohon aja tidak boleh. Itu di agama-agama lain, di agama Buddha, agama Hindu juga begitu ternyata. Hampir sama. Jadi kita ini sudah di dalam ekoteologi itu di situ. Kita untuk mencintai bagaimana kita merawat tumbuhan, lingkungan itu juga banyak juga lingkungan dengan tumbuh-tumbuhan, lingkungan dengan hewan dan sebagainya. Ini kita untuk merawat, karena siapa yang bisa yang menikmati juga kita, kalau bisa ya kita harus meningkatkan keselarasan yang harmoni dengan lingkungan kita, dengan alam. Itu budaya, budaya juga begitu pada ibu sekalian. Kita nggak boleh mentang-mentang jadi pendatang, misalnya di Jogja apalagi ya, itu budayanya sangat kuat. Misalnya baru-baru ini kita ada yang perusakan terkait dengan makam dan sebagainya. Itu kan kalau di tempat misalnya saya tidak ada nyadran dan sebagainya, kamu datang di tempat orang lain ya jangan kemudian memusuhi orang-orang yang nyadran, orang-orang yang suka berziarah dan sebagainya. Makam itu kan nggak punya salah dengan kita. Kenapa yang dirusak makamnya dan sebagainya? Ini budaya. Jadi mengharmonisasi terkait dengan budaya. Budaya orang Jogja itu sangat kuat, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini tidak boleh kita kemudian hadir, kemudian mentang-mentang ini dengan mengatasnamakan agama, ini syirik dan sebagainya, nggak boleh.
Ono jatilan dilarang. Misalnya, silahkan kita itu kalau hadir di tempat orang lain ya hargai budaya orang lain. Ada orang yang mengatakan misalnya kalau di Gunung Kidul misalkan Rosulan itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian dia datang kemudian ini dia ceramah dakwah dan mengharamkan Rosulan dan sebagainya. Wah ini bahaya. Karena itu budaya orang lain, kita nggak usah ngotak-ngatik budaya dan kita harus mengharmonisasi, menghargai budaya orang lain itu. Jadi jangan sampai kita itu hadir atau kita agama yang kita ini harus bagaimana budaya ini jadikan sebagai karya untuk memperkuat nilai-nilai kerukunan dan keimanan kita bersama. Karena dari hasil budaya ini Bapak dan Ibu sekalian, justru kadang kita ini menghasilkan ekonomi yang banyak. Itu satu contoh misalnya di Islam, keran kita itu Bapak dan Ibu, wudhu di keran itu kan, keran itu budaya apa itu tuntunan agama, budaya Bapak, karena itu hasil karya manusia. Tapi dengan adanya keran itu kan nilai ibadah, mempermudah nilai ibadah tapi menghasilkan karya. Itu kalau orang melihat dari sisi ekonomi Bapak dan Ibu sekalian, kan banyak sekali dengan nilai-nilai ekonomi. Kalau dulu misalkan kita itu genduren, selamatan dan sebagainya, itu yang di sebelum Wali Songo ada, itu genduren itu sudah ada. Makanya namanya Wali Songo itu Sunan Kudus itu namanya Gapura saja di Kudus itu tidak dirubah Bapak dan Ibu sekalian. Itu di Kudus loh, Gapura Menara Kudus tidak dirubah, itu kan coraknya Hindu. Itu itu tidak dirubah. Coba kalau kita lihat di mana itu di Panembahan Senopati misalnya, itu. Nah, Panembahan itu Gapura itu juga masih ada. Jadi kita ini budaya, kita nggak usah merusak budaya orang lain, dan kita itu walaupun kita kadang mengatasnamakan, ada orang yang mengatasnamakan itu agama. Itu diharmonisasi. Bagaimana kita bisa mengharmonisasi, menghormati budaya orang lain dalam rangka memperkuat nilai-nilai kerukunan. Ini. Jadi toleransi kita Bapak dan Ibu sekalian ini akan diukur. Nah, diukur nilai instrumen kita, bagaimana kita menghormati ibadah orang lain, bagaimana kalau kita itu misalnya bersamaan dengan azan dan apa itu pas azan kemudian ada yang sembahyangan di Bali misalkan. Di Bali itu antara Jumatan dengan nyepi Bapak dan Ibu sekalian. Yang Jumatan yang biasanya itu dengan suara azan tinggi, di Bali itu nggak ada pas saat nyepi itu. Karena menyuarakan azan di atas itu kan bukan kewajiban itu. Itu dalam rangka menghargai itu namanya toleransi nilai-nilai keagamaan kita. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, merawat desa kerukunan yang di Plumbon, Karanggede. Plumbon itu di pura itu ada pura, ada masjid juga di sampingnya juga dekat masjid. Di Karanggede juga itu 5 agama. Dulu itu kita apa itu launching itu karena di situ ada beberapa agama yang bersamaan berdampingan, nggak ada masalah sama sekali dengan kita. Nah, yang merasa bermasalah ya bagaimana kita itu bisa diajak dipahamkan supaya mereka tidak ada masalah. Yang masalah yang satunya yang banyak itu tidak ada masalah, tapi yang bermasalah cuma satu orang. Itu yang bagaimana itu diajak komunikasi. Sebab di dalam kampung itu belum tentu semuanya itu sama Bapak dan Ibu sekalian. Ibaratnya wong jenenge bos kandang, ibarat wong Jawa kan itu bos kandang itu belum tentu sama. Satu keluarga itu 7 orang itu belum tentu sifatnya itu sama, menurunkan sifat-sifat yang sama walaupun dari ibu yang sama itu.
Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian, pemahaman toleransi, penghargaan terhadap budaya, kemudian meningkatnya toleransi keagamaan, inilah yang harus kita rawat secara bersama-sama. Nah, Kementerian Agama punya tanggung jawab besar seperti itu, termasuk kami mengajak para tokoh agama itu sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi di kampung-kampung kita itu kan juga banyak, apalagi di perkotaan, di desa. Di desa itu kadang genduren dengan orang yang beda agama itu juga nyaman-nyaman saja. Itu. Jadi bahkan banyak sekali yang di Indonesia itu mantunya itu anaknya itu 4, 2 itu beragama Hindu, 1 beragama Buddha, yang satunya Islam. Nah, itu masih banyak seperti itu dan tidak ada masalah itu. Ini yang harus kita contoh bahwa untuk merawat nilai-nilai kerukunan di antara kita bersama, ini tugas kita bersama, bukan tugasnya Pak Kepala Kantor saja, tetapi mari kita bergandeng tangan, guyup rukun untuk membangun desa yang kita tempati, kecamatan maupun kabupaten, provinsi maupun Indonesia yang kita banggakan yang seperti ini. Dengan keadaan alam yang loh jinawi, istilahnya itu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita itu melihat di Arab, mungkin yang teman-teman kita yang beragama Muslim, di Arab itu kita memandang itu hanya batu, Bapak dan Ibu sekalian. Kita itu bersyukur di Indonesia, lahir di Indonesia yang luar biasa alamnya. Itu kemudian kita itu lebih bersyukur, mari kita tinggal merawat kerukunan saja. Yang Islam bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai Islam. Yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik juga begitu. Bagaimana kita menginternalisasi lebih kepada pemahaman nilai-nilai agama yang kita yakini itu supaya menjadi guidance dalam kehidupan kita untuk merawat Indonesia yang kita cintai ini. Cinta kepada bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur. Adil itu artinya keseimbangan. Bagaimana kita semua itu merasakan mendapatkan fasilitasi yang sama di antara kita semuanya. Bisa beribadah nyaman, bisa beribadah sesuai dengan tuntunan kita, tidak diganggu, tidak ada yang mengganggu dan sebagainya. Ini nanti sebagai tanggung jawab kita bersama-sama. Terima kasih kepada Nita sekalian, Pak yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya nanti kita bareng-bareng monggo nanti berdialog. Ini ada Pak Panewu, nanti istilahnya itu penguasa kecamatan kalau zaman dulu kita penguasa Panewon itu, supaya kita semuanya itu mendapatkan pencerahan, pengarahan dan sebagainya apa yang harus kita lakukan, karena tidak semua kecamatan itu sama problem kehidupan keagamaannya. Itu barangkali nanti ada yang berbeda, yo di sana begini, di sini begini. Cara merawatnya di kecamatan yang lain juga beda. Kalau di Banguntapan misalnya di Plumbon itu adalah pinggiran kota, itu kan tentu budayanya juga sudah berbeda dengan di Pundong maupun di Imogiri maupun yang di pinggiran ini. Tentu itu menjadi hasanah bagi kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq la qawmitorik. Mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang Hindu, Buddha, Kristen maupun Katolik. Silahkan sesuai dengan kebiasaan yang dibaca masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.
Terima kasih kita aturkan kepada beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka merawat desa kerukunan Pendoharjo, Kampung Karanggede, Kampung Plumbon dan juga Dengan demikian untuk acara pembukaan pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan doa berdoa Terima kasih. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan dari dua narasumber.